Viva Ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Selamat datang di Pusat Studi Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan Universitas Negeri Semarang bersama saya Hasan Setiaji. Pada kali ini kita akan mengulas tentang kode etik penulisan. Menjadi kesepakatan bersama bahwa tidak ada suatu apapun yang bebas nilai, termasuk dalam aktivitas penulisan, seperti artikel, buku, skripsi, tesis, dan disertasi. Nilai-nilai yang menjadi panduan penulisan itulah yang kita sebut sebagai kode etik penulisan. Kita bisa memaknai kode etik penulisan sebagai konsep yang mengarahkan penulis pada perilaku yang baik dan pantas berdasarkan norma agama, moralitas, kemanusiaan, dan peranata keilmuan. Beberapa pelanggaran etika penulisan karya ilmiah yang seharusnya kita hindari sebagai seorang penulis antara lain yang pertama, plagiarisme atau self-plagiarisme, ada riset, fraud, fabrikasi dan falsifikasi data. Yang ketiga ada pemanfaatan data atau informasi yang bukan dari sumber asalnya. Keempat, penggunaan data secara berulang pada dua artikel atau lebih. Yang kelima, pelanggaran hak penulisan dan kepemilikan publikasi ganda, serta yang keenam, konflik kepentingan. Plagiarisme merupakan jenis pelanggaran kode etik penulisan yang paling sering dan paling mungkin terjadi pada kita semua sebagai seorang penulis. Plagiarisme merupakan bentuk pelanggaran kode etik yang berupa pengambilan kata-kata atau kalimat atau teks orang lain tanpa memberikan acknowledgement dalam bentuk sitasi yang secukupnya. Kita dapat menghindari dan harus menghindari plagiarisme dalam banyak hal. Kita bisa menghindarinya selama kita memaknai, menganalisa, membahas, mengkritik, atau merujuk hasil karya intelektual orang lain dengan kaidah yang baik dan beradab. Untuk itu kita bisa melakukan pencegahan itu dengan merangkum hasil karya orang lain, dengan melakukan parafrase dengan cara menguraikan menggunakan kata-kata sendiri dan menyatakan sumber gagasan dan sumber-sumber yang dipakai dalam daftar rujukan atau daftar rujukan. Kita dapat mendeteksi indeks kemiripan artikel yang kita miliki dengan publikasi orang lain dengan piranti lunak seperti yang kita sering gunakan, Turnitin. Turnitin salah satu perangkat lunak berbayar yang dapat digunakan untuk mengecek kemiripan satu karya dengan karya orang lain. Prosentase kemiripan naskah inilah yang kerap dijadikan patokan dalam penentuan batas yang diterima atau tidak diterima dalam satu karya ilmiah. Untuk lebih jelas, maka marilah kita saksikan tutorial deteksi indeks kemiripan publikasi dengan Turnitin sebagai berikut. Teman-teman, kita akan coba mempraktekkan untuk mengecekkan similarity index atau indeks kesamaan menggunakan Turnitin. Yang pertama, tentu kita masuk ke webnya Turnitin dan login sesuai dengan email address dan password masing-masing. Setelah itu kita masuk pada menu atau folder kita masing-masing yang kita pilih. Saya pilih cek plagiarisme. Selanjutnya kita buat folder yang baru untuk pengukuran yang akan kita lakukan. Terus kita beri nama, misalnya artikel penelitian sesuai dengan judul artikel atau yang akan kita cek
similarity-nya, apakah itu buku, apakah artikel, ataukah yang lainnya. Selanjutnya langsung kita submit. Kita cek apakah kita berhasil untuk menambah menu folder baru, artikel penelitian tadi sudah. Selanjutnya klik view untuk menambahkan file artikel yang akan kita cek similarity-nya. Saya pilih artikel saya ini untuk kita cek. Ini saya beri nama saya, terus judulnya apa, saya beri judul kewirausahaan sosial misalnya, terus saya upload. Setelah tepat kita submit, tunggu beberapa detik, nanti akan muncul. Nah, ini adalah similarity index, di mana nanti kita akan melihat berapa indeks kesamaannya dalam bentuk persentase. Terus ini adalah file yang tadi kita submit, baik untuk asli original kita submit ataupun PDF yang sudah disediakan oleh Turnitin. Contohnya ini file yang kita submit. Setelah itu kita mengecek similarity indexnya dengan cara refresh bagian atas ini. Ini hasilnya. Ternyata setelah diproses, artikel saya yang berjudul kewirausahaan sosial itu memiliki kesamaan dengan source atau sumber lain di internet sebanyak 15%. Untuk lebih detailnya, kita bisa melihat dengan mengklik similarity tersebut. Kita tunggu sebentar. Ini hasilnya. Nah, ini 15 hasilnya seperti ini. Jadi kita akan tahu dari sumber mana dia sama dan berapa persen kesamaan dari sumber tersebut. Totalnya ini 15%. Ini 15%. Berapa persen dari media-media yang kita source yang kita ambil, sehingga totalnya 15%. Kita bisa mendownload laporannya. Kita lihat hasilnya. Nah, ini adalah report dari pengecekan kemiripan menggunakan Turnitin, dan kita bisa melihat masing-masing diberikan warna sesuai dengan sumbernya dan nomor yang nanti akan bisa kita lihat di bagian akhir untuk reportnya seperti ini. Ini total similarity index itu adalah 15%. Untuk indeks untuk kesamaan dengan di internet itu 7%, dengan publikasi itu 10%, dengan student paper itu 6%. Detailnya bisa dilihat di sini. Nah, terus pertanyaannya berapa persen kewajaran, batas kewajaran similarity index yang bisa diterima?
masing-masing publisher akan berbeda menanggapi hal tersebut. Ada yang secara ketat, misalnya 5%, ada yang secara umum itu biasanya sekitar 20% bisa diterima. Seperti untuk kenaikan pangkat itu bagi dosen khususnya itu 20-25%. Itu maksimal. Jadi tentu similarity index tidak langsung terkait dengan plagiasi, namun ini adalah indikasi yang patut kita hindari. Sehingga kalau kita bicara tentang plagiasi itu tentu harus 0%. Namun kalau similarity index itu batas kewajaran yang bisa kita terima itu biasanya sekitar 20%. Namun tergantung masing-masing publisher tadi. Itu yang bisa kita sampaikan untuk hari ini. Demikianlah paparan materi kode etik penulisan. Tentunya semoga kita menjadi penulis yang jujur. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.